kalau bentuknya itu linier, jadi sebuah garis lurus. Nah, sekarang kita berbicara pada sebuah kurva. Kurva itu bentuknya non-linier ya. Jadi misalnya saya gambarkan ini X, ini Y, kemudian ada kurva, misalnya seperti ini. Ini contoh saja ya, yang kita namakan sebagai fungsi fx. Nah, kira-kira bagaimana untuk melihat gradien dari kurva ini gitu? Karena pada kurva ini itu bukanlah sebuah garis lurus seperti yang dicontoh di atas. Nah, biasanya kemiringan atau gradien di setiap titik itu berbeda-beda, tergantung itu nanti nilai x-nya berapa pada kurva yang fx ini. Nah, sekarang misalnya kita coba bangun gitu ya rumus untuk menentukan gradien pada fx atau fungsi fx. Misalnya kita ambil titik x. Titik x di sini, kalau di sini x berarti di sini apa? Di sini apa namanya? fx. Iya, Bu. fx ya, Fx1. fx. Kita misalkan dengan fx. Ya, fx ya. Nah, kemudian kalau kita geser sebanyak h, maka titik ini akan menjadi x plus h. Berarti jadi hilang dia. Jadi ikut kehapus. Sebentar. Tadi gimana dia? Bentar ya. Baik. Iya, harus begini ya. Nggak mau dia. Oke, kembali. Terima kasih. Baik dia. Anggap aja rapih ya. Ini bukan ahli menggambar nih. Ntar Bapak Ibu mungkin bisa menggambarkan yang lebih rapi. Oke. Nah, berarti di sini adalah f x plus h. Misalnya kita mau melihat kemiringan dari titik ini ke titik ini. Ini nggak kelihatan ya. Kalau grafiknya lebih bagus nanti akan terlihat. Maka kita akan bisa mendapatkan gradien dari titik-titik tersebut gitu ya dengan menggunakan rumus yang ini. Berarti gradien yang kita dapat untuk formula yang tadi itu apa? Delta Y sama ya, delta Y per delta X, di mana delta Y itu adalah selisih yang tegak ini, di mana yang tegak ini itu adalah Fx plus H dikurang dengan Fx gitu ya. Jadi bagaimana kita menuliskannya? Fx plus H dikurang dengan Fx. Nah, dibagi dengan delta X. Nah, kalau delta X berarti yang mana Bapak Ibu? Delta X berarti yang menjadi alatnya. Ya, X2, Yang H. X2, X X plus plus H H dikurang dengan H. X Nah, ini kurang dengan berikutnya. X, Dikurang X, Bu. Kurang Oh X ya, dikurang jadinya dengan H. X ya, Bu. maaf. Dikurang dengan X. X Dikurang dengan X. Nah, berarti sisanya nanti tinggal H ya. Jadi sama dengan Fx plus H dikurang Fx dibagi dengan H. Nah, seperti itu. Nah, namun kalau kita perhatikan pada kurva ini, itu kan tadi banyak titik ya. Artinya kita tidak bisa hanya mengambil satu contoh seperti yang sudah kita formulasikan di sini. Sehingga kita dapat membuat ini lebih akurat apabila nilai H-nya itu semakin kita perkecil. Jadi biasanya, jadi ini kurvanya gitu ya, kalau kita pakai aplikasi grafik itu biasanya ini kalau kita geser dia akan mengecil gitu ya,
Bapak Ibu bayangkan misalnya saya menggeser kurva ini dari bisa diperbesar, bisa diperkecil. Nah, kalau kita semakin persempit H-nya, jarak H-nya sehingga mendekati 0 gitu, maka muncullah konsep yang sudah pernah kita bahas minggu lalu gitu, yaitu konsep limit. Nah, jadi dengan mengambil konsep limit di mana H-nya limit, kok jadi tebal banget ya. Limit H mendekati 0 dari fungsi ini fx plus H dikurang fx dibagi H. Nah, maka ini akan mendekati nilai yang sebenarnya dari kemiringan kurva ini. Nah, konsep ini seterusnya itu akan disebut sebagai konsep yang berkaitan dengan turunan atau definisi dari turunan. Nah, awal mulanya begitu. Jadi turunan itu tidak semata-mata dari yang biasa kita gunakan ya, tapi memang muncul dari konsep gradien. Nah, ini sudah tertera pada PPT yang sudah Bapak Ibu terima juga. Saya hanya mendeskripsikan ulang saja asal mulanya dari mana. Nah, sehingga ini tadi ya, nilai yang tadi ini kita bisa tuliskan sebagai definisi turunan. Jadi definisi turunan itu bisa dituliskan sebagai seperti yang Bapak Ibu tahu ya, bisa Y aksen, bisa F aksen X, bisa juga dituliskan dengan DY per DX, atau ada juga biasanya menuliskannya seperti ini, DY gitu ya, D-nya ditulis dengan huruf besar. Nah, ini menunjukkan dia turunan pertama. Jadi biasanya kalau turunan itu nanti ada turunan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Kita masih mempelajari turunan pertama dulu. Nah, turunan pertama itu didapatkan dari perumusan yang tadi sudah kita bahas di awal. Tapi di sini disebutkan bahwa jika limitnya ada. Nah, penggunaan ini nanti biasanya di awal itu kita gunakan dalam mencari turunan pertama dari sebuah fungsi. Jadi kalau aturan itu munculnya nanti sesudah kita sudah paham tentang definisinya dulu begitu. Nah, seperti itu asal mulanya bagaimana bisa muncul konsep turunan. Jadi berkaitan ya, mulai dari gradien, kemudian muncul limit, baru akhirnya muncullah definisi tentang turunan. Nah, di sini ada contoh kalau di PPT Bapak Ibu itu sudah ada jawabannya, kemudian dan ada langkah-langkah penyelesaiannya. Nah, kalau di sini kita bisa mencoba untuk mengerjakan bersama-sama Bapak Ibu supaya apa yang dituliskan di PPT itu bisa dipahami dengan baik gitu ya, bukan hanya kalau yang dari matematik insya Allah paham, tapi kita belajar bersama-sama dengan yang dari non-matematika. Nah, kira-kira dengan menggunakan definisi dari turunan untuk fungsi yang fx sama dengan 2x kuadrat plus 3x min 5, bagaimana mencari f aksen x-nya? Kalau kita sudah paham aturan turunan, nah gampang aja ya Bapak Ibu. F aksen X-nya berarti berapa? Plus 3. 4X plus 3 ya. Nah, ini kan kita coba cari berdasarkan konsep, maksudnya definisinya dulu ya. Maksudnya biar menunjukkan apakah memang betul definisi dan aturan itu sesuai atau tidak. Ya memang pasti sesuai ya, karena memang dasarnya dari sana. Berarti kalau kita pakai aturan yang tadi bahwa f aksen X itu sama dengan Limit H F, mendekati 0. limit H mendekati 0 dari F F X plus plus H dikurang Fx dibagi dengan X gitu ya. Dibagi dengan H. H. Nah, biasanya Bapak Ibu langsung dituliskan di dalam
perumusan atau masing-masing. Nah, itu nanti gaya Bapak Ibu biasanya berbeda-beda ya. Ada yang suka nulisnya di sini, misalnya di kanan dulu satu-satu kayak gitu. Misalnya mau cari F X plus H-nya gitu ya di sini. Atau mau langsung di sini juga boleh. Mana yang lebih mudah kira-kira untuk dipahami? Misalnya orang yang dari non-matematik kira-kira lebih memahami langsung atau mau satu-satu aja gitu. Gimana? Bu Ruli ada nggak Bu Ruli? Kalau Bu Rina kan lagi ada acara nih. Satu. Satu-satu Satu-satu. aja, Bu. Baik. Biar urut. Biar urut. Oke, Biar misalnya urutan. Fx plus H. Kira-kira kalau Fx plus H berarti bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Ini saya fokus ke yang non-matematika dulu ya Bapak Ibu ya. Mohon dipahami untuk yang matematika itu hal kecil gitu ya. Bagi kita itu hal kecil ya, tapi mungkin bagi yang lain juga enggak. Sama kayak kita, saya belajar biologi, aduh itu ribet gitu ya. Berarti kalau seperti ini X-nya kita ganti ya dengan X plus H. Berarti bagaimana? Ayo siapa yang mau? Atau bersama-sama, Ibu yang dari non-matematik atau Bapak yang dari non-matematik, Bu Puri dari matematika ya? Bu Suli kan bukan ya? Iya, bukan, Bu. Ayo Bu Suli, kira-kira gimana Bu? Dia dari matematika, Bu. Oh, Bu Puri matematika. 2. Bu Suli, yang X-nya itu diganti dengan yang ini, X X plus plus H-nya. Ganti dengan X. Berarti Saya dua tulis ya, Kali X plus H. X plus H pangkat 2 ya, Ya, ditambah 3 ya, 3X plus H ya, terus kurangi 5. dikurangi 5. Berarti yang harus kita lakukan apa nih? Itu dipangkat. Berarti dipangkatin ya. ya, 2X kuadrat ditambah 4XH ditambah 2H kuadrat. Ya, Bu Suli udah paham ya gimana cara mengalihkannya ya. Jadi X kali X itu nanti, ini saya tulis dulu ya. 2 berarti X kali X itu X kuadrat tambah 2XH 2XH ke ini saya tulis H aja ya. kuadrat X kuadrat plus 2XH ditambah 2XH. Tahu ya dapatnya dari mana ya? X dikali H ditambah X kali H ditambah 2H kuadrat. Baik, ditambah ini H kuadrat ditambah dengan 3X tambah 3H dikurang 5. Nah, untuk yang penjabaran ini, maka nanti kita dapat 2, ini kita kalikan satu-satu ke dalam, jadi 2X pangkat 2 ditambah 4X ditambah 2H kuadrat ditambah ini tetap ya 3X plus tambah 3 min 5. Nah, ini ada yang bisa ditambah atau dikurang atau dari sini dulu belum ada ya kalau yang ini ya. Baik, berarti kita tuliskan ya. Jadi penjabaran dari Fx plus H itu adalah 2X kuadrat plus 4XH plus 2H kuadrat plus 3X plus 3H min 5. Nah, ini nggak muat nih. Ini kalau saya hapus boleh ya Bapak Ibu ya, karena tidak muat ternyata. Nanti Bapak Ibu bisa mencoret-coret sendiri di catatannya masing-masing. Oke, sekarang dikurang dengan, nah kalau dikurang biasakan kita pakai tanda kurung lagi supaya nanti pengurangan ini berlaku untuk semua
suku yang ada di dalamnya. Jadi di sini fx-nya, fx itu berarti yang Yang ada fungsi pada soal ya. 2x kuadrat plus plus 3x min 5 dibagi dengan h. H. Itu ya. Ingat ya kalau limit kenapa harus kita jabarin dulu, karena kalau kita masukkan hanya dengan langsung dengan 0 dia pasti dapatnya 0 per 0 gitu. Maka perlu kita harus ada yang bisa dicoret si pembuat nolnya. Nah di sini kalau sudah, apakah ada yang bisa kita kurang atau 2x bisa dihilangkan? kuadrat 2x kuadrat 2x kuadrat dikurang dengan 2x kuadrat ya. Jadi ini 0, kemudian ada x ya, 3x 3x, 3x kurang 3x juga 0, kemudian 5 5 tambah 5 min 5 tambah 5. saya 5-nya hilang ya. iya ya, kan ini min 5 ditambah dia jadinya. Ditambah 5, 0 ya. Maka 4x kuadrat apa Bapak Ibu? plus 3h bagi H. 3h Plus 3H dibagi H. Nggak boleh, plus 3H dibagi H itu tidak boleh. Nggak Tapi bisa. H-nya kita keluarkan di suku yang X. Oh. 4X ditambah 2H plus 3. oh Nggak bisa langsung dibagi ya. Difaktorkan. ya dikeluarkan dulu. Kalaupun mau dibagi, semua suku harus dibagi dengan H. Jadi tidak boleh langsung membagi ini saja, gitu ya. Jadi ini berlaku untuk setiap sukunya harus dibagi dengan H. Kalau kita bagi dengan H, misalnya gitu ya, Bapak Ibu langsung bagi di pembilang ya, atau yang di atas itu setiap suku punya H. Nah, ini nanti karena di sini H dikalikan dengan H, K-nya bisa kita limit tiga. Nah, kalau seperti ini, pembuat 0 per 0-nya sudah hilang nih, sudah kita bagi tadi. Maka kita sudah bisa langsung mensubstitusikan nilai H sama dengan 0 ke dalam fungsi ini. Jadi kalau kita masukkan H-nya 0, maka kita dapat apa? 4X plus 2 kali 0, 0 ya, ditambah 3. Jadi 4X plus 3. Sehingga kita dapat fungsi turunan pertama dari fx 2x kuadrat plus 3x min 5 itu adalah 4x plus 3. Definisi membahas aturan ya kita akan dengan mudah sebenarnya mendapatkan turunan dari fungsi polinomial ya, karena kita bisa menggunakan aturan yang sudah baku dan bisa kita langsung pakai. Tapi secara awalan bagaimana dapat nilai atau aturan itu mulainya dari penerapan limit yang sudah kita formulasikan di awal. Seperti itu. Gitu Bapak Ibu ya, Bu Suli, mudah-mudahan bisa diikuti ya. Jadi nanti tergantung disesuaikan, nanti tinggal dimasukkan fx plus h, kemudian dibagi Ibu, panggil. suaranya putus Oh, suara saya putus-putus.
Halo, tes tes. Ya, sudah. Sudah cukup jelas ya? Sudah Bu. Tadi putus-putus. Putus lagi. Suara saya masih putus. Masih, Bu. Halo Bapak Ibu, kalau ini masih putus-putus atau sudah cukup jelas? Cukup Sudah ya. jelas Bu. Kayaknya teksnya mungkin ya. Sebentar. Saya pakai seperti biasa pakai dua device jadinya ya. Eh, Berarti kalau layarnya sekarang masih PPT atau enggak ya? Oh, saya sudah keluar Sudah dari udah. sini. Bentar, saya kembali share layar dulu ya. Oke, belum muncul ya layar saya yang PPT-nya. Bentar ya, Bapak Ibu ini. Nggak muncul ya. Ini sepertinya ada masalah dengan tab-nya. Jadi untuk berikutnya saya izin share dari sini saja sepertinya Bapak Ibu ya. Bentar. Ini sudah dua kali kayak gini nih yang tab. Hmm, Dokumen. Hmm. Hmm. Dia tidak mau muncul. Saya keluar dari yang satu ya. Saya izin pindah ke sini saja ya. Materi PPT-nya. Hmm.
Oke, sekarang yang terlihat di layar yang terlihat di layar apa Bapak Ibu? PPT Bu. Diferensi turunan. Dari Radian dari garis miring. Oke, Bapak Ibu ini mohon maaf ya karena ternyata tab saya error lagi, jadi saya sepertinya tidak bisa menggunakan pen. Artinya kita ya berarti nanti langsung saya jelaskan dari sini, tapi saya rasa insya Allah mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ntar saya harus mencari kenapa bisa seperti itu. Yang di tab ini saya pindah ke laptop biasa. Oke, jadi tadi kita sudah sampai di sini ya. Tadi kita sudah belajar bagaimana mencari turunan dengan menggunakan definisi. Nah, sekarang ini konsep-konsep atau aturan dalam turunan yang tadi saya disebutkan oleh Pak Fahmi ya. Jadi biasanya langsung diajarkan asal mulanya yang pertama kali itu yang ini fungsi polinomial dulu yang paling sederhana itu x pangkat n. Jadi ini turunannya kalau kita mencari y turunan pertama itu dengan menggunakan ini n-nya dikali kemudian x pangkat n-1. Jadi kalau bentuknya sukunya lebih banyak ya tinggal menggunakan ini saja ya. Pokoknya aturan pertamanya seperti itu yang paling sederhana. Kemudian aturan berikutnya itu adalah aturan trigonometri. Di mana kalau sin AX turunannya Y aksen sama dengan, jadi koefisiennya itu nanti menjadi di depan ya, A dikali, kemudian sin itu turunannya cos AX dan seterusnya. Kalau dalam apa namanya di tingkat-tingkat sekolah SMA biasanya suruh dihafalin nih. Tapi kalau dulu saya kuliah di kalkulus kita bisa lihat rumus aja sih. Biasanya ada tertera di belakang buku kalkulus gitu ya. Nah, itu nanti bisa digunakan. Kemudian untuk fungsi berikutnya kalau ln x turunannya seper x. Kemudian kalau eksponensial turunannya seperti yang ada di sini e pangkat x dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu, ini adalah aturan dasar yang bisa langsung kita gunakan ketika kita mengerjakan soal terkait turunan. Kemudian berikutnya, dari sifat-sifatnya ya. Jadi kalau turunan dari konstanta, maka fungsinya sebuah konstanta, maka turunannya itu sama dengan 0. Kemudian kalau ada koefisien turunannya, misalnya ada 2x gitu ya. Nah, nanti turunannya itu tinggal koefisiennya saja. Kemudian ini kalau ada koefisien dikalikan dengan sebuah fungsi, kita bisa menurunkan yang fungsinya saja koefisiennya tinggal ditaruh di depan gitu ya. Nanti bisa dikalikan dengan hasil turunannya. Kemudian kalau ada penjumlahan atau pengurangan fungsi, kita bisa menurunkan masing-masing dan nanti ditambahkan atau dikurang. Kemudian ini yang paling sering keluar dalam soal itu kalau perkalian ya, fungsinya dikalikan atau dibagi. Nah, ini nilai turunannya. Kalau perkalian itu U aksen V ditambah UV aksen, kalau pembagian itu Y aksennya sama dengan U aksen V dikurang UV aksen per V kuadrat. Kemudian ada juga yang disebut dengan aturan rantai. Biasanya kalau aturan rantai kita menurunkannya secara bergantian. Jadi di situ ada beberapa fungsi di mana fungsi itu memiliki variabel yang beda-beda. Nanti kita diturunkannya secara bergantian. Nanti kemudian untuk mendapatkan turunan aslinya kita mengalihkan atau menurunkan secara satu-satu ya. Misalnya di sini ada fungsinya kita misalkan Y sama dengan FU, di mana U-nya ini mengandung variabel T. Nah, kemudian untuk menurunkannya berarti kita cari dulu turunan pertama dari turunan Y terhadap U, kemudian cari turunan U terhadap T dan cari turunan T terhadap X. Nah, nanti baru hasilnya kita dapat. Ini kalau kita kalikan, misalnya kita bisa coret ya, ini DU dengan DU, DT dengan DT, di mana tetap yang akan kita dapatkan di akhir itu adalah DY per DX. Nah, itu aturan rantai.
Di sini ada contoh Bapak Ibu yang nanti Bapak Ibu bisa langsung terapkan dari apa? Dari aturan-aturan. Misalnya contoh yang di contoh 2 ini ada 3x pangkat 4 dikurang 7 akar x ditambah 3x kuadrat ditambah 5. Nah, biasanya kita akan merubah akar x ini menjadi bentuk pangkat dulu ya. Bu Suli tahu ya kalau untuk akar x itu X pangkat dijadi 1/n. ya, X pangkat 1/2. Kemudian yang pembagian ini, yang pangkat X kuadrat ini biasanya kita jadikan dia sebagai apa di atas ya, jadi pembilang ya. Jadi tidak ada lagi bentuk pecahan seperti ini. Nah, untuk mengubahnya, maka ini biasanya dijadikan pangkat negatif gitu ya. Jadi 3 dikali X pangkat min 2. Nah, kalau udah seperti itu, maka kita bisa menggunakan aturan yang pertama tadi, di mana pangkatnya ditaruh di depan lalu dikurang 1. Seperti 3x kuadrat, kalau kita gunakan aturan yang pertama, kita akan dapatkan 2x pangkat 3. Kemudian kalau 7 dikali x pangkat setengah, berarti 7 dikali setengah itu 7/2. Setengah dikurang 1. Setengah dikurang 1 itu kan min setengah ya. Nah, jadi di sini min 7/2 X pangkat min setengah. Kemudian untuk 3 X pangkat min 2, berarti kan 3 dikali min 2 itu didapat min 6. Lalu min 2 dikurang 1 itu min 3. Nah, kenapa 5 ini tidak ada? Karena tadi kalau konstanta maka turunannya adalah 5x pangkat 0. X, No. X bukan X pangkat 0 ya, tapi 0. Jadi karena kalau X pangkat 0 itu nilainya 1. Jadi dia 0. Karena konstanta itu turunannya 0. Nah, ini nanti dalam pengerjaan boleh seperti ini atau dijadikan kembali pangkat positif. Juga silahkan ya. Kalau dijadikan pangkat positif berarti ini nanti diletakkannya di bawah. Jadi nanti 7/2 akar X dikurang 6 per X pangkat 3. Nah, itu untuk contoh kedua. Kalau di contoh ketiga itu adalah penerapan contoh untuk yang aturannya aturan rantai. Jadi di sini ada beberapa fungsi ya, dimulai dari fungsi trigonometri, kemudian di sini ada polinomial. Nah, ini seperti yang tadi di aturan tadi kita bisa menggunakan atau menjadikan dia ke dalam beberapa bentuk. Jadi di sini kita misalkan Y sama dengan FU, di mana U-nya itu adalah FT dan T-nya itu adalah FX. Nah, kira-kira yang menjadi U di sini apa Bapak Ibu? Yang sin pangkat 3. Yang menjadi U-nya apa? 2x pangkat 4 plus 2x min 10. 4 plus 2x min 10. Yang menjadi U-nya adalah yang 2x Binomial. pangkat 4. Dua. Betul Ya. kah? 2U-nya X Iya, pangkat Bu. 4. Plus 2x min 10. Jadi ini kalau, aduh saya nggak bisa nyoret-nyoret jadi bingung ya. Gimana ini? Coba pakai ini ya. Jadi Y, nah ini pakai mouse ini, sama dengan, misalnya Y sama dengan U pangkat 3. Oke, berarti saya bisa tuliskan U-nya itu adalah apa? Pokoknya Akar pangkat 3Y. Sin 2. Pangkat 3Y. U-nya Sin. Punya sin, sin. 2x pangkat sin, 4. 2x ya. pangkat 4. sin 2x. Yang 2x pangkat 4-nya kita jadikan variabel dulu. Jadi Oh, T. berarti sin U. Sin A. Sin T. T. Jadi T-nya bisa saya misalkan sebagai apa? 2x. Yang tadi. Nah, 2x pangkat 4 gitu ya. Pokoknya begitu deh, ini lama nulisnya ya. Nanti Bapak Ibu silakan tulis di catatan masing-masing ya. Ini mau saya rapikan jadi lama. Nah, seperti ini ya. Oke, jadi saya mulainya dari sini. Y sama dengan U pangkat 3, lalu U-nya itu adalah sin T, lalu T-nya adalah 2x pangkat 4 plus 2x min 10. Baru kemudian kita turunkan masing-masing. Jadi nanti si
Y-nya diturunkan terhadap U, U-nya diturunkan terhadap T, T-nya diturunkan terhadap X, seperti itu. Kita mulai misalnya dari ini dulu. Y diturunkan terhadap U, berarti ini kita turunkan. Jadi turunannya apa? DY per DU sama dengan 3 pangkat 2. 3U pangkat 3 2. pangkat 2. 3U pangkat 3 U pangkat Pangkat 2. 2. Seperti ini ya. Lalu untuk DU per DT, kalau kita turunkan U terhadap T, maka kita akan dapatkan tadi ya sin. Sin itu maka turunannya adalah 2. Cos. cos. Nah, cosnya adalah cos T. Cos T. Berikutnya, untuk DT per DX, berarti si T ini diturunkan terhadap X. Ini polinomial ya. Kali turunkan, maka kita dapat 8 8. pangkat 3. X pangkat 3. 2. Ya, gitu ya. 8X pangkat 3 plus 2. Plus 2 ya. Nanti yang 10, min 10-nya jadi 0. Nah, maka ini hasilnya itu bagaimana? DY per DX sama dengan DY per DX atau Y aksen ya. Nah, ini kita tinggal tuliskan sebenarnya. Tapi kita perlu merubah lagi variabelnya. 3U kuadrat. Nah, 3U itu adalah sin T. T-nya diganti lagi gitu. Jadi kita bisa tuliskannya sin kuadrat. Sin T-nya adalah apa tadi? Ini ya, si 2X kuadrat, salah, 4 plus 2X min 10 dipangkatkan dengan 2. Nah, jadi yang dipangkatkan 2 itu sinnya ya, jadi ini ada dua kurungnya ya, 2 kurung. Oke, lalu berikutnya DY per DT. Nah, si DY per DT itu adalah cos T. Maka kita tuliskan kembali si cosnya. Berarti cos 2X pangkat 4. ya, nanti tulis di sini ya. Ini ribet banget saya nulisinnya. Cos T gitu ya. Kemudian si DT per DX itu tinggal dikali lagi. Kalau ini tidak perlu dirubah apa-apa karena sudah dalam bentuk X. Jadi di sini tinggal tuliskan 8X pangkat 3 plus 2. Nah, itu aturan rantai. Nah, nanti saya nggak tahu dalam ujian yang akan keluar yang apa ya. Karena kalau kemarin sudah kan ya, sudah saya share kan ya contoh soal ujiannya. Kalau tidak salah, kalau turunan itu yang diminta hanya DY per DX ya, tapi sepertinya aturan rantai tidak muncul. Saya lupa deh. Bu, kalau langsung boleh nggak, Bu? Nuruninnya. Iya, boleh nggak? Langsungnya maksudnya tidak menjabarkan DY per DU, Iya, DY per DT. Ya kalau sudah paham silahkan aja Pak, tidak masalah ya. Sekali lagi, nggak apa-apa, nggak disalahin kok. Waktu itu juga kan saya juga pernah bilang ya, kalau Bapak Ibu mau pakai aplikasi untuk mengecek juga boleh ya. Sekarang kan gampang aja ya. Cuman nanti kan tergantung pada itu. Biasanya kalau soalnya seperti ini nanti bentuk mungkin akan beda-beda nih nanti fungsinya. Sepertinya tidak akan diberikan yang sesederhana ini. Bapak Ibu silakan lihat contoh di soal yang UTS kemarin ya. Tapi kalau tadi pertanyaan mau langsung ya silakan saja. Kalau sudah ngerti mau boleh. Oke, nah itu contoh. Tapi kan ini kita bagaimana asalnya, takutnya yang tadinya yang kan tidak semua bisa langsung gitu. Nah, jadi satu-satu dulu. Nanti dalam pengerjaan Bapak Ibu silakan saja ya, bebas mau menggunakan cara apapun. Oke, nah berikutnya itu ada jadi aturan itu banyak ya Bapak Ibu sebenarnya. Ini kita diberikan ya, jaga-jaga nanti ketika ujian yang akan dikeluarkan kan kita nggak tahu, tidak semuanya nanti dikeluarkan ya, paling satu bahasan tentang turunan yang dikeluarkan hanya satu saja, bisa misalnya turunan logaritma atau tadi aturan rantai, atau nanti misalnya turunan implisit, atau bisa juga turunan parsial. Nah itu yang kita nggak tahu gitu, tergantung pada koordinatornya ya. Koordinatornya itu kebetulan Sesprodi ya, Sesprodi MIPA, jadi tergantung beliau nanti mau mengeluarkan bagian yang mana. Yang penting saya sudah memberikan dulu, nanti
bentuk logaritma seperti ini dan seterusnya. Nah, kemudian ini untuk turunan logaritma. Jadi Bapak Ibu, logaritma itu ini adalah logaritma natural ya. Jadi ini masih sifat-sifatnya. Sifat logaritma natural itu tidak berbeda jauh dengan sifat dari logaritma. Jadi kalau ada ln x pangkat r, biasanya pangkatnya itu menjadi perkalian ya. Jadi r dikali ln x. Kemudian kalau ada ln x kali y, jadi di mana x, y ini perkalian, ini bisa menjadi penjumlahan ln x plus ln y dan seterusnya. Nah, ini contoh 4, Bapak Ibu boleh dilihat di mana contoh 4 ini merupakan bentuk apa namanya? Contoh dari turunan logaritma. Kalau tidak salah kayaknya yang dikeluarkan dalam ujian yang seperti ini deh, kalau saya tidak salah ingat ya. Maksudnya ada bentuk yang x pangkat x begini. Nah, ini bagaimana untuk mencari turunannya gitu ya. Kalau kita langsung pakai aplikasi kan akan mudah saja. Tapi sekali lagi kita butuh penjabaran ya. Nah, jadi untuk mencari turunan pertama dari x pangkat x ini, kita memerlukan sedikit apa namanya, kalau istilahnya dalam matematik itu sedikit manipulasi ya. Jadi di mana kedua ruas ini ditambahkan dengan ln. Jadi kalau kedua ruas di sini ln y sama dengan ln x pangkat x. Nah, kalau yang ruas kiri itu nanti dia dibiarkan tetap, tapi yang ruas kanan ini nanti pakai sifat yang ini. Jadi pangkatnya itu menjadi perkalian dengan ln x gitu. Nah, baru sesudah ini dari langkah kedua, langkah ketiga itu diapain Bapak Ibu kira-kira? Dari langkah kedua ke langkah ketiga. U aksen V tambah U aksen. Diturunin ya. Turunin. Ya, Betul, diturunkan. Diturunin. Jadi setiap ruasnya diturunkan. Nah, ln y kalau diturunkan jadi seper y seperti yang ada di mana tadi ya? Seper y saya lihat di mana. Nah, ini ya. Ini. Jadi turunannya kalau ln x diturunkan jadi seper x, ini juga ln y diturunkan jadi seper y, dy per dx. Nah, ini yang x kali ln x itu adalah sifat yang aturan kali V. Iya. perkalian ya. Jadi U kali V. Oh, Bu Suli keren banget nih. Bu Suli insya Allah bisa ya mengikuti ya. U aksen V, tadi rumusnya U aksen V Aksen V kali ditambah ditambah V U V aksen. 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 Nah, U-nya kita misalkan itu U-nya itu adalah X ya. Berarti X, nanti ya. U aksennya itu turunan pertamanya itu 1. Satu. Kemudian kalau V itu adalah ln X. Ln X. Ln X turunan pertamanya berarti 1 per X. Nah, itu jadi nanti tinggal dikalikan saja ya. U aksen V dikali U V aksen. Makanya kita dapat ini. Ini adalah U aksen dikali V ditambah U V aksen. Nah, ini bisa dibagi. Jadi dapatnya untuk yang ruas kirinya tetap, ruas kanannya adalah ln X ditambah 1. Nah, yang ditanya adalah bagaimana dengan nilai dy per dx? Ya, berarti kita tinggal mengalihkan saja penyebut ini, nanti tinggal dikalikan ke sini. Nah, tapi sekali lagi ini harus y-nya harus dikembalikan ke dalam variabel x ya. Jadi y-nya kita tuliskan lagi x pangkat x dikali ln x plus 1. Nah, ini adalah penjabaran dari contoh keempat. Kemudian nah, contoh kelima ini ada turunan implisit. Jadi bias turunan implisit itu dia bentuknya ada 2 variabel seperti ini ya, x kuadrat plus y kuadrat. Kemudian kalau ingin mencari dy per dx-nya sebenarnya sama aja ya, kita turunkan terhadap masing-masing. Jadi yang 2 x kuadratnya diturunkan, kemudian 2 y-nya juga diturunkan. Kalau si 25 ini diturunkan itu 0, maka nanti kita akan dapatkan nilai si dy per dx-nya.
Kemudian turunan tingkat tinggi itu untuk yang turunannya tadi lebih dari satu. Saya rasa itu juga tidak sulit ya. Jadi kalau sudah dapat turunan pertama, kemudian untuk mencari turunan kedua ya tinggal kita turunkan sekali lagi saja. Begitu juga untuk mendapatkan turunan seterusnya. Kemudian kalau variabel itu nanti beragam, jadi tidak hanya satu seperti dari contoh-contoh yang tadi, ada yang X dan Y, kemudian ada Z, sehingga muncul ada yang disebut dengan turunan parsial. Nah, biasanya kalau turunan parsial itu hanya mencari masing-masing saja. Jadi kalau ada dua variabel, di mana fungsinya tersebut memuat dua variabel, kita hanya mencari turunan parsial terhadap X dan turunan parsial terhadap Y. Jadi kalau mau mencari turunan parsial terhadap X, kita menganggap si Y-nya sebagai konstanta. Jadi yang kita turunkan hanya terhadap X saja. Begitu juga sebaliknya, kalau kita ingin mencari turunan terhadap Y, si X-nya kita anggap sebagai konstanta dan kita hanya menurunkan fungsi tersebut terhadap Y saja. Seperti itu. Nah, misalnya contoh ke-6 ini ada turunan parsial ditentukan turunan parsial dari fungsi fx, y x pangkat 5 plus 3x pangkat 3 y pangkat 2 plus 3x y pangkat 4. Kalau di sini belum ada jawabannya ya Bapak Ibu, jadi tolong bantu saya untuk melengkapi. Misalnya turunan parsial terhadap x berarti bagaimana penjabarannya? 5 Ya. 5x pangkat 4 5x pangkat 4. Kemudian bagaimana Bu Suli? Selanjutnya ditambah tambah 9x kuadrat 9x kuadrat. kuadrat. Terus Sudah, itunya itu saja. yang Y-nya belum. Y-nya, Y-nya Kuadrat. mengikuti ya, Y kuadrat ditambah Tambah 3Y pangkat 3 Y pangkat 3Y pangkat 4. Oke, seperti ini untuk turunan parsial terhadap X. Kemudian kalau turunan parsial terhadap Y, maka menjadi jadi 2Y X pangkat 5 tetap ya. eh 2Y saja atau bagaimana? X pangkat 5 X X pangkat 5-nya Y. tetap tidak enggak 0. Itu 0 menjadi ya. 0. Kenapa? Karena di sini koefisiennya 1 ya Bu Suli. Jadi dia 0 untuk yang suku pertama, suku keduanya jadi 6Y. 6x pangkat 3 Oh ya, X dulu ya nulisnya. Y 6X pangkat 3Y. tambah Tambah 12 12 12 X Y pangkat 3. X X Y pangkat Pangkat 3. sudah ya. Berikutnya kalau yang ini, yang kedua fx-nya sama dengan Cos X, cos Y. cos Ini waksen ya? Enggak deh. kali Cos Y, cos Y. betul ya, cos Cos X X, cos Y. cos X cos X cos Y plus Y. Kalau yang turunan parsial FY. terhadap Y berarti kita dapat Min sin Y. min sin X sin X Y dulu ya. ya. X Min dari sin X alfabetik ya. dikali sin Iya. Y. Oke. Oke. Dah. Udah Bapak Ibu, hanya itu. Jadi nanti tergantung pada soal saja ya. Untuk aturan mana yang akan digunakan dalam pengerjaannya. Turunan hanya begitu. Cuman kalau minggu depan itu terkait aplikasi sebenarnya masih ada lanjutannya Bapak Ibu. Mungkin juga masih menempel dengan teori ya. Jadi kalau di turunan itu biasanya kita mencari seperti titik balik, titik kritis gitu. Kalau Bapak Ibu pernah mengingat materi tentang turunan ya, ada titik apalagi titik potong, titik balik, titik kritis. Biasanya nanti mencari membuat grafik ya. Jadi minggu depan itu materinya begitu untuk pertemuan keempat. Nah, untuk pertemuan ketiga pertemuan kelima ya. Nah, ini nanti silakan dicoba ya, diiseng-iseng aja kerjain ya kalau Bapak Ibu nanti apa namanya ada waktu luang.
atau mencoba latihan lain terkait turunan, disilakan saja. Nah, selesai Bapak Ibu untuk materinya. Sebentar saya itu. Ibu UTS-nya pilihan ganda kan Bu ya? Enggak dong Pak Yayat, kan udah saya Yayat. share kemarin. Masa pilihan Oh, ganda, Pak? Pak, HP-nya habis ke reset Bu. kenapa? HP-nya HP-nya kena di reset kemarin. Udah saya share ya, nanti tinggal minta lagi aja sama teman-teman yang nge-save. Jadi bentuknya itu ABC itu bukan pilihan ganda Bapak Ibu ya, tapi NPM. Jadi nanti esai, terus setiap setiap orang itu beda-beda angkanya. Tapi ya tetap aja sih pengerjaannya sama. Ya nanti kalau UTS yang dikeluarkan hanya terkait limit, turunan, dan integral. 3 itu saja. Dan satu aplikasi itu nanti Bapak Ibu boleh memilih dari ketiga konsep itu mana yang akan dijadikan contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari, tapi berdasarkan bidang keahlian Bapak Ibu masing-masing gitu. Nggak esai ya. Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan dulu sebelum diakhiri terkait materi tadi atau pembahasan lain? Ini sudah saya close screen ya? Udah ya? Atau masih? Saya keder. Udah kan ya? Udah nggak share screen lagi kan ya? Udah Bu. Udah. Soalnya saya jadi keder ini. Bu, Ya. kalau lagi ujian kan saya ada acara tuh tanggal 23 Mei pas UTS itu bisa minta waktu Perpanjangan yang lain. waktu. Terkait waktu, kayaknya hanya dalam rentang waktu itu saja sih Bapak. Kira-kira acaranya apa Pak? Mohon maaf kalau saya boleh tahu. Pelepasan kelas 12 Bu. Jadi Itu sampai jam 12. biasanya kalau kita jam 1 ujiannya itu mengikuti jadwal ya kayaknya. Jadi biasanya juga siang dan itu nanti diberikan waktu sekitar, saya lupa, tahun lalu itu 2,5 jam sepertinya. Ya nanti disesuaikan dengan waktu itu saja Bapak. Karena kalau saya khawatir ada pengecekan dari bagian TU kalau misalnya saya berikan di waktu yang lain. Jadi yang bisa saya lakukan paling sekiranya Bapak Ibu kesulitan misalnya dalam mengakses atau waktunya kurang gitu, nanti menambahkan waktu tapi tidak terlalu lama. Jadi masih dalam rentang waktu itu. Jadi misalnya dari jam 1 sampai jam 3. Nah, paling nanti saya berikan waktu tambahan sekitar 30 menit untuk Bapak Ibu mengupload jawaban di LMS. Kalau waktu lain sepertinya belum bisa, Pak. Kecuali memang Bapak susulan. Biasanya ada yang susulan, tapi itu susulan terkendala sakit gitu ya Pak, atau belum bayaran. Seperti itu Pak. Ya. Tapi kalau sampai jam 12 insya Allah aman sih. Soalnya jauh tempatnya gedungnya Bu. Bapak udah bawa laptop. Ya, Jadi, paling bawa laptop saya. jadi nyambi-nyambi, maksudnya pokoknya yang saya bisa kasih bocoran untuk aplikasi itu Bapak Ibu udah siapin dari sekarang. Karena yang agak lama mungkin nanti nulis tangan ya. Jadi aplikasi itu Bapak Ibu udah tinggal foto aja gitu. Kalau yang terkait konsep ya nanti kalau seperti Mas Yulian misalnya mau langsung jawabannya aja ya silahkan gitu. Yang tidak terlalu memakan waktu lama. Paling gitu sih Pak. Ibu mau nanya terkait dengan aplikasi itu kan saya lihat ada persamaannya ya Bu. Nah itu untuk persamaannya kita buat sendiri atau bagaimana ya Bu? Saran saya terkait aplikasi itu cari contoh yang memang sudah ada persamaannya saja. Kalaupun Ibu mau tidak mengikuti itu ganti ininya aja, ganti angkanya. Jadi persamaannya ngikut. Kayaknya minggu lalu sudah saya sebutkan ya. Jadi bentuk persamaan itu tergantung pada variabel atau variabel yang mempengaruhi. Jadi biasanya sih kalau bentuk aplikasi masih yang gampang-gampang aja Bapak Ibu, jangan cari yang susah ya. Yang sudah ada aja.
gitu. Jadi contoh yang sudah ada Bapak Ibu ikuti, tapi dimodifikasi dari angkanya gitu. Soal ceritanya silakan diikuti, tapi modifikasi angkanya saja. Artinya persamaannya tetap sama, maksudnya hanya berbeda di angkanya. Misalnya Y sama dengan nanti fungsinya apa, tapi kan besaran apa variabelnya sama terhadap T, terhadap waktu gitu. Jumlah terhadap waktu dan seterusnya. Paling gitu sih, Bu. Baik, Bu. Ya. Bapak Ibu, saya izin sambil absen ya. Eh, sambil mikirin apa masih ada waktu beberapa mungkin sampai 14:15 biar Bapak Ibu ada waktu untuk jeda berikutnya. Pak Fahmi ada ya, Bu Rizka? Hadir Ibu. Oke. Bu Resti? Bu Resti yang ini. Hadir. Oke. Ada tadi. Hadir. Bu Resti ada, Pak Yayat ada. Hadir Ibu. Ini sinyal saya apa sinyal siapa yang error ya? Kayak sinyal saya error ya? Apa sinyal Bu Resti nih? Iya, di sini Oh ya, hujan Bu, sinyal Bu mohon maaf Resti. Bu. Oke, Maaf Bu. siap. Pak Yayat ada ya? Ini Bu. Nih. Bisa tidur Pak Yayat ya. Iya, soalnya tadi Pak Yayat fotonya pakai foto itu kan, gambarnya nggak ada. Bu Wanda ada ya? Hadir, Bu. Oke, Bu Puri. Bu, saya masih di jalan. Iya, nggak apa-apa. Hati-hati Bu. Pak Idam. Izin Pak, Bu hari ini. Pak Idam izin ya. Oke, Bu Dede ada Bu Dede? Bu Dede ada ya. Bu, ya Bu Aisyah. Ada Bu. Oke, Pak Anggit. Hadir, Bu. Pak Anggit ada. Terus Bu Ruli. Bu Ruli. Bu Ruli ada ya. Kemudian Bu Lis, Tiana. Bu Lis. Hadir, Bu. Bu Suli ada. Bu Nur Indah. Hadir, Ibu. Bu Rahma. Hadir Ibu. Bu Agnes. Hadir Bu. Bu Rosita. Hadir Bu. Bu Eva. Hadir, Ibu. Pak Marianus. Ada Gimana? info Bu, nggak ada info. Dari minggu lalu belum ada info juga. Iya. Aduh. Belum balik kampung apa? Habis Lebaran. Kalau kemarin sih minggu kemarin ada kerjaan ini apa yang nggak bisa ditinggal. Oh gitu. Kalau Iya. hari ini belum nggak ada kabarnya. Iya. Oke. Pak Yulian ada. Bu Noviani. Hadir Ibu. Maaf Bu, saya off cam. Anak saya lagi sakit. Oh iya Bu, nggak apa-apa. Semoga cepat sembuh Bu anaknya. Ya, amin. Bu Miranti. Hadir, Bu. Oke, Bu Rina tadi izin ya, Bu Rina. Tapi ada nggak di Zoom Bu Rina? Hadir Bu. Ada ya, oke. Pak Asep. Hadir, Bu. Oke, Pak Agung Setio. Hadir, Bu. Oke, Bu Ari. Hadir, Ibu. Oke, Bu Elis Fatona. Bu Elis Fatona. Iya, Bu Mumun belum nyampe Bu Mumun. Hadir Ibu. Ya, Bu Elis Herawati. Hadir Ibu, maaf ini Iya. lagi kegiatan pelantikan jadi off cam. Oke, siap Bu. Majalengka aman Bu. Aman, alhamdulillah. Kenapa Majalengka digoyang Bu? Kalau orang ngomong. Iya, iya, ini biasa Bu, Majalengka karena budayanya, seninya bagus gitu, jadi Majalengka digoyang. Iya. Oke Bu, semoga lancar Maaf ya Bu. kegiatannya. Iya Bu, aman-aman. Iya. Pak Iip. Hadir, Bu. Oke, Pak Ramadan. Hadir, Bu. Oke, Bu Asri. Hadir, Ibu. Oke, Pak Denny. Hadir, Bu. Oke, Bu Mia. Hadir Bu. Oke, Bu Mumun ada ya. Tadi mic-nya lagi rusak. Oke, yang tidak hadir berarti hanya berdua ya. Bapak Ibu ada
ada yang mau disampaikan atau sudah kita cukupi saja untuk pertemuan hari ini? Cukup kayaknya, Bu. Cukup ya. Oke, Pak Yayat, nanti dilihat ya Pak bentuk soalnya ya, biar punya gambaran Pak Yayat. Oke, Bapak Ibu semua, terima kasih atas partisipasi dan apa namanya respon aktifnya. Semoga Bapak Ibu lancar terus studinya ya, masih di pertemuan keempat dan semangat terus sampai di pertemuan berikutnya dan kuliah yang lainnya. Mohon maaf jika ada salah kata dan tadi banyak trouble ya. Semoga Bapak Ibu bisa memaklumi. Sampai ketemu minggu depan lagi. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Say Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. say ya Bapak Ibu ya. Ibu. Ya, Assalamualaikum. Baik.